Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang krisis perkembangan pada remaja. Pada masa remaja, banyak masalah-masalah yang terjadi, begitu pula krisis dalam masa perkembangan. Berikut adalah krisis perkembangan pada remaja. Yang pertama, kekurangan gizi atau malnutrisi. Masalah yang sering dihadapi dalam perkembangan fisik ini dapat mengakibatkan kecacatan tubuh dan kelemahan mental. Lebih jauh, akan rentan terhadap penyakit atau infeksi, baik mata, telinga, maupun sistem pernapasan. Yang kedua, fisik tidak berkembang. Mengapa beberapa remaja bertumbuh pendek yang tidak biasa? Alasannya merupakan faktor bawaan atau masalah genetik. Yang ketiga, masalah tidur. Banyak dari masalah tidur ini mirip di seluruh budaya, seperti keengganan berangkat tidur, terjaga di tengah malam, mengantuk di siang hari, dan waktu tidur yang kurang. Yang keempat, fobia sosial. Fobia sosial adalah gangguan perkembangan sosial remaja, di mana remaja dalam kondisi irasional atau kecemasan yang berlebihan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Sri dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi saya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya krisis perkembangan. Ini ada beberapa hal yang mempengaruhi remaja lebih rentan mengalami krisis perkembangan atau krisis identitas. 1. Perubahan fisik dari anak-anak kemudian menjadi remaja. 2. Adanya kematangan seksual, yakni ketertarikan pada lawan jenis. 3. Kematangan dalam berpikir, tidak hanya berpikir pada diri sendiri, namun ada juga kaitannya dengan dirinya dan orang lain, serta dengan masa depan. 4. Mengajar penghargaan dari lingkungan. 5. Memiliki pandangan yang sempit dan terbatas terhadap kehidupan. 6. Stres dan depresi. Oh iya, ada pernyataan, yaitu perempuan lebih besar peluangnya mengalami krisis identitas. Masa sih? Jadi krisis identitas ini enggak berpengaruh pada jenis kelamin, baik perempuan atau laki-laki. Semua dapat mengalaminya. Hanya faktor usia saja remaja lebih rentan terkena dibanding orang dewasa atau anak-anak. Nah, ada faktor lainnya yang memicu remaja mengalami krisis nih, yaitu masa kecil. Hal tersebut lantaran mencakup beberapa aspek, misalnya pengalaman berhasil yang dicapainya, apresiasi yang didapatkan dari orang penting dalam hidupnya, kemandirian dan hubungannya dengan keluarga atau teman sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan menyampaikan materi kelompok saya yang terakhir tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya krisis perkembangan. Di sini terdapat 3 usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis perkembangan. Yang pertama, untuk diri remaja itu sendiri, agar diharapkan para remaja mampu melalui pembentukan identitas dirinya dengan baik dan bijak, agar tidak terjerumus dalam pergaulan dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Yang kedua, diharapkan kepada orang tua agar dapat menjaga hubungan yang hangat dan harmonis dengan anak-anak serta anggota keluarga lain, agar anak tidak merasa tertekan saat berada di rumah dan tidak mencari ketenangan di luar rumah, serta orang tua diharapkan dapat membimbing dan membina anak terutama pada masa proses pembentukan identitas remaja yang masih labil ini. Keluarga memiliki peran yang sangat penting, karena keluarga dapat meredam emosi, mencegah depresi, dan memberi dampak-dampak psikis dan memberi ketahanan terhadap tekanan-tekanan jiwa dan depresi. Dan yang terakhir, yang ketiga, diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk
dapat membantu remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri sehingga dapat menyebabkan krisis-krisis perkembangan untuk dapat menjadi dan menciptakan lingkungan kondusif serta bebas dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma tersebut.